Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Prananta Tarigan yang pada hari ini akan menyampaikan materi yaitu jenis-jenis peta dan penggunaannya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama, pengertian peta. Peta adalah gambar permukaan bumi yang rinci dan ukurannya telah diperkecil pada suatu bidang datar, sebagaimana penampakannya dari atas. Ya, yang kedua, fungsi peta. Ada beberapa fungsi peta, yaitu: satu, menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas, pola, dan bentuk berbagai gejala alami dan manusia. Yang ketiga, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Yang keempat, menentukan arah serta jarak suatu tempat. Suatu peta bisa dikatakan lengkap jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Judul. Terdapat di bagian paling atas, yaitu biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Yang kedua, skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dan jarak yang sebenarnya. Yang ketiga, tanda arah. Tanda arah ini dikenal juga dengan nama mata angin. Bentuknya seperti panah yang selalu mengarah ke atas untuk menunjukkan arah utara. Yang keempat, tata warna. Tata warna untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan. Yang kelima, simbol. Simbol adalah tanda-tanda yang umum dipakai untuk mewakilkan keadaan sebenarnya dalam peta dan dapat diklasifikasikan menjadi, yaitu simbol fisiografis atau fisik seperti relief, hidrologis, oceanologis, klimatologis, dan sebagainya. Simbol kultur, contohnya jalur transportasi, batas sungai, dan sebagainya. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Lettering. Lettering atau tulisan atau angka yang dapat mempertegas arti dari simbol-simbol di peta. Selanjutnya ada legenda. Legenda memiliki fungsi memperjelas keterangan dari simbol yang ada dalam peta. Biasanya terletak di dalam tepi peta. Ya, kita masuk selanjutnya, yaitu inset. Tujuannya adalah untuk menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta, dan juga mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta. Ya, lanjut, yaitu ada garis astronomis. Garis astronomis berfungsi untuk menentukan suatu tempat, ditandai dengan garis tepi yang menunjukkan angka derajat, menit, dan detik tanpa membuat perlu garis bujur atau garis lintang. Selanjutnya, garis tepi. Garis tepi biasanya dibuat rangkap. Garis ini dapat dijadikan pertolongan dalam membuat sebuah peta, pulau, atau suatu wilayah agar letaknya bisa tepat di tengah. Ya, yang terakhir yaitu tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta disebut juga dengan reproduksi. Ini berbeda dengan tahun keadaan peta ya. Misalnya, di tahun 2018, kamu membuat peta persebaran penduduk Indonesia tahun 2005. Maka dalam judulnya harus dicantumkan peta persebaran penduduk Indonesia tahun 2005. Sedangkan di luar garis, kamu harus tulis tahun reproduksinya, yaitu tahun 2018. Nah, itu tadi adalah merupakan syarat-syarat suatu peta bisa dikatakan lengkap jika terdapat unsur-unsur berikut. Nah, di luar unsur-unsur ini, maka suatu peta tidak dikatakan lengkap. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, jenis-jenis peta. Peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu: yang pertama, 1. Berdasarkan skala. Ya, berdasarkan skala,
peta dibagi menjadi satu peta teknik atau kadaster yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta berskala besar yang berskala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Yang ketiga, peta berskala medium dengan skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Dan yang terakhir, peta berskala kecil berskala 1:500.000 sampai dengan 1 juta. Ya. Yang kedua, berdasarkan keadaan atau objek. Keadaan objek. Berdasarkan keadaan atau objek, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta dinamik dan peta stasioner. Peta dinamik adalah menggambarkan suatu keadaan yang berubah-ubah. Misalnya peta transmigrasi, peta aliran sungai, dan peta tambang, peta perluasan tambang, dan sebagainya. Yang kedua, peta stasioner, yaitu menggambarkan keadaan yang stabil. Misalnya peta tanah, peta wilayah, peta geologi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada peta topografi. Peta topografi adalah gambar bentuk permukaan bumi yang dilengkapi dengan gambaran antara lain perairan atau hidrografi, kebudayaan, dan sebagainya. Ya, yang terakhir, peta statistik. Peta statistik pun dibagi menjadi dua, yaitu peta statistik distribusi kualitatif dan peta statistik distribusi kuantitatif. Peta statistik distribusi kualitatif yaitu menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contohnya peta tanah, peta budaya, peta agama, dan sebagainya. Sedangkan peta statistik distribusi kuantitatif yaitu menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase. Misalnya peta penduduk, peta curah hujan, peta pendidikan, dan sebagainya. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.